Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the honorable lecturers and all of audience who has come in this room. Thank you so much for attending my presentation today. In this special occasion, let me introduce myself. My name is Putri Mumtaza with study number D101-191-022 from Urban Planning and Design Laboratory. I will be presenting my final project with the title Direction for the Development of Vulnerable Area Spatial Planning Flood based on Water-Sensitive Urban Design Case Study Manggala District and Batua District, which supervised by Mr. Abdul Rahman Rashid STMSI and Mr. Professor Dr. Insinyur Arifuddin Akil MT, and I would like to thank the examining lecturers Mr. Insinyur Mukti Ali STMT PhD and Mrs. Sri Wahyuni STMT. And before we studying, I will be using bahasa to presenting my final project. Baik, adapun outline pembahasan kali ini yang pertama itu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Adapun latar belakang mengacu pada TRW Kota Makassar pada tahun 2015 hingga 2034, Kota Makassar sendiri merupakan kawasan yang rawan banjir, terutama pada kawasan yang berpenduduk padat dan kawasan yang sistem drainasenya belum beroperasi secara maksimal. Kemudian menurut Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batua merupakan dua lokasi langganan banjir tiap tahunnya yang berada di Kecamatan Manggala. Hal ini juga didukung oleh kondisi tutupan lahannya yang didominasi oleh permukiman, memiliki kondisi geografis yang berkontur, serta sistem drainasenya belum memadai. Kemudian konsep water sensitive urban design merupakan konsep integrasi perencanaan perkotaan dengan pengelolaan, perlindungan, dan konservasi siklus air perkotaan yang memastikan bahwa pengelolaan air perkotaan peka terhadap proses hidrologi dan ekologi alam. Kemudian, adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui karakteristik bentang alam kawasan rawan banjir di Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batua. Kedua, menganalisis tingkat kerentanan banjir dan parameter yang dominan menyebabkan permasalahan banjir di Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batua. Yang ketiga yaitu mengetahui arahan penataan ruang kawasan rawan banjir berbasis penerapan konsep water sensitive urban design yang tepat dan dapat diterapkan di Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batua. Kemudian untuk tinjauan pustaka, saya mengambil 5. Yang pertama itu banjir. Menurut Rahayu pada tahun 2009, banjir didefinisikan sebagai suatu kondisi tergenangnya wilayah karena meluapnya air yang telah melebihi kapasitas saluran tersebut. Kemudian overlay menurut Guntara pada tahun 2013 mendefinisikan bahwa overlay merupakan suatu proses memetakan peta digital pada peta digital lainnya beserta atribut-atributnya yang menghasilkan peta gabungan dan mengandung informasi atribut dari kedua peta tersebut. Kemudian scoring parameter banjir, sebelumnya saya mengambil 5 parameter yang dijadikan acuan tingkat kerentanan banjir pada penelitian ini. Yang pertama itu tutupan lahan, curah hujan, kepadatan drainase, kemiringan lereng, dan jenis tanah. Adapun pembobotannya dapat dilihat pada slide. Kemudian water sensitive urban design didefinisikan oleh Inisiatif Air Nasional Australia bahwa WSUD merupakan pendekatan perencanaan perkotaan yang mengintegrasikan pengelolaan, perlindungan, dan konservasi siklus air perkotaan. Kemudian korelasi persen didefinisikan oleh Sujana pada tahun 2005. Korelasi persen menghasilkan korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel dan memiliki nilai yang berada di antara -1 hingga 1. Kemudian metodologi penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian pertama, adapun variabel digunakan yaitu tata guna lahan, curah hujan, kemiringan lereng, drainase, jenis tanah, kondisi fisik kawasan, dan karakteristik banjir dengan metode analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Berdasarkan pertanyaan penelitian kedua, variabel yang digunakan yaitu tata guna lahan, curah hujan, kemiringan lereng, kepadatan drainase, jenis tanah, dan tingkat kerentanan banjir dengan metode analisis kuantitatif, metode scoring, analisis spatial overlay, dan analisis uji korelasi persen. Berdasarkan pertanyaan penelitian 3, adapun variabel yang digunakan yaitu penataan RTH berbasis WSUD, penataan permukiman berbasis WSUD, penataan jalan berbasis WSUD, dan penataan tepi jalan berbasis WSUD.
Kemudian untuk kerangka penelitian, berdasarkan isu permasalahan dan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan sebagai berikut, adapun output dari penelitian ini yaitu arahan pengembangan penataan ruang kawasan banjir berbasis water sensitive urban design di Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batuah. Kemudian untuk lokasi penelitiannya, saya mengambil dua lokasi. Yang pertama yaitu Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batuah yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kemudian untuk perumusan masalah pertama, adapun kondisi bentang alam Kelurahan Manggala, yang pertama itu berdasarkan kondisi fisiknya, bahwa di Kelurahan Manggala itu 73% dari luas wilayahnya itu merupakan lahan non terbangun, sedangkan 27% wilayahnya itu merupakan lahan terbangun. Sementara untuk kondisi tata guna lahannya sebesar 35,9% dari luas wilayahnya itu merupakan tata guna lahan permukiman. Kemudian untuk curah hujannya, seluruh wilayahnya itu berada pada kelas interval curah hujan eh, yang berada pada rentan 3.000 sampai 3.500 mm per tahunnya. Kemudian untuk kondisi kemiringan lerengnya dinominasi oleh kelas interval 2 sampai 5% dengan persentase 29,6%. Kemudian untuk jenis tanahnya terdapat dua, yaitu jenis tanah inseptisol dan jenis tanah ultisol. Kemudian untuk kondisi drainasenya berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada jalan utama lebar drainasenya itu berada pada 65 cm hingga 1 meter, sedangkan untuk jalan lingkungan cenderung berukuran 40 sampai 25 cm. Kemudian untuk kondisi bentang alam di Kelurahan Batuah, berdasarkan kondisi fisiknya, terbilang bahwa 63% dari luas wilayahnya itu merupakan lahan terbangun, sedangkan 37% dari wilayahnya itu merupakan lahan non terbangun. Kemudian untuk kondisi tata guna lahannya sebesar 52,2% dari luas wilayah itu merupakan penggunaan lahan permukiman, sementara untuk curah hujannya berada pada kelas interval 2.500 hingga 3.000 mm per tahunnya. Kemudian untuk kondisi kemiringan lerengnya, dominan wilayahnya itu berada pada kelas interval 0 sampai 2% dengan persentase 67%. Kemudian untuk jenis tanah didominasi oleh jenis tanah inseptisol dan jenis tanah lainnya yaitu jenis tanah ultisol. Kemudian untuk kondisi drainasenya pada jalan utama itu lebar drainasenya cenderung 60 cm hingga 1 meter, sedangkan untuk jalan lingkungan cenderung berukuran 40 sampai 20 cm saja. Kemudian, adapun karakteristik banjir di Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batuah berdasarkan data kejadian banjir pada periode tahun 2017 hingga 2022, pada Kelurahan Manggala rata-rata ketinggian banjir yang terjadi berkisar antara 10 cm hingga mencapai 2 meter. Sedangkan untuk Kelurahan Batuah, rata-rata banjirnya memiliki kisaran ketinggian yang berada pada 20 cm hingga 1,5 meter. Untuk ketinggian banjir pada titik-titik yang tertera di peta dapat dilihat pada tabel dan areanya juga dapat dilihat pada slide PPT. Kemudian masuk kepada rumusan masalah kedua, yaitu analisis tingkat kerentanan banjir dan kelurahan banjir di Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batuah. Yang pertama itu saya mengambil parameter banjir pada Kelurahan Manggala sendiri, kelas tutupan lahan yang mendominasi berada pada kelas 5 dengan persentase 35,9%. Sedangkan untuk Kelurahan Batuah juga dominan wilayahnya itu berada pada kelas 5 dengan persentase 52,2%. Kemudian untuk kondisi curah hujannya, dominan untuk Kelurahan Manggala berada pada kelas 4 dengan luasan yaitu 3.334 hektar, sementara untuk Kelurahan Batuah dominan wilayahnya berada pada kelas 3 dengan luas 189.421 hektar. Sementara untuk kondisi kemiringan lerengnya, bahwa di Kelurahan Manggala dominan kemiringan lereng berada pada kelas 4 dengan persentase 29,6%, sedangkan untuk Kelurahan Batuah dominan wilayahnya berada pada kelas 5 dengan persentase 67%. Kemudian untuk jenis tanah di Kelurahan Manggala sendiri dominan wilayahnya berada pada kelas 4 dengan persentase 72,3%, dan untuk Kelurahan Batuah dominan jenis tanahnya berada pada kelas 5 dengan persentase 70,9%. Kemudian untuk kepadatan drainase, Kelurahan Manggala kelas kepadatan drainase yang dominan ialah berada pada kelas
1 dengan persentase 34%, sedangkan untuk Kelurahan Batuha juga dominan berada pada kelas 1 dengan persentase 36,6%. Kemudian analisis tingkat kerentanan banjir di Kelurahan Manggal dan Kelurahan Batuha setelah dilakukan analisis overlay, yaitu didapatkan bahwa pada Kelurahan Manggala tingkat kerentanan yang paling mendominasi berada pada kelas cukup rentan dengan persentase 42,8%. Sedangkan pada Kelurahan Batuha, tingkat kerentanan banjir yang mendominasi juga merupakan berada pada kelas cukup rentan dengan persentase 75,5% dari luas wilayahnya. Kemudian, analisis faktor dominan penyebab banjir menggunakan korelasi persen, maka didapatkan pada Kelurahan Manggala berdasarkan nilai hasil uji korelasinya didapatkan parameter jenis tanah merupakan memiliki nilai tertinggi dengan nilai positif 0,988 sehingga menjadikan parameter ini sebagai faktor yang dominan menjadi penyebab banjir. Kemudian pada Kelurahan Batuha yang menjadi faktor dominan itu merupakan parameter tutupan lahan dengan nilai positif 0,894 sehingga menjadikan parameter tersebut sebagai parameter dominan penyebab banjir di Kelurahan Batuha. Kemudian masuk pada rumusan masalah ketiga yaitu arahan penerapan konsep water sensitive urban design yang dapat diterapkan pada lokasi. Yang pertama yaitu saya mengambil filtrasi atau kolam retensi yang berfungsi untuk menggantikan fungsi lahan resapan yang sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Untuk penerapan kolam retensi ini pada kedua lokasi studi kasus dapat tertera pada peta yang ditampilkan pada slide. Kemudian arahan yang kedua yaitu buffer zone atau kawasan penyangga yang merupakan lahan yang dibentuk atau dibiarkan sebagaimana aslinya yang dapat berupa semak, tanah lapang, danau, dan bahkan hutan belukar sekalipun. Kemudian arahan yang ketiga yaitu setbacks atau mengatur garis sempadan bangunan. Garis sempadan bangunan sendiri berfungsi untuk memastikan adanya ruang terbuka hijau yang bersifat private berupa halaman rumah yang dapat dijadikan sebagai tempat resapan air. Kemudian arahan selanjutnya yaitu buffer strip, yang dimana lokasinya itu dapat dilihat pada peta yang tertera, dan adanya buffer strip pada jalan sendiri dapat diharapkan dapat menjadi daerah resapan dan menunjang proses infiltrasi sehingga tidak terjadi penumpukan genangan air di pinggir jalan. Kemudian arahan yang terakhir yaitu filtrasi dan detensi pada streetscape terbagi menjadi 3, yaitu parit infiltrasi yang merupakan sebuah pendekatan dalam menangani air limpasan yang berfungsi untuk menyaring air limpasan ke dalam tanah. Kemudian membuat sumur resapan yang berfungsi untuk menampung air pembuangan maupun air hujan yang kemudian akan dirasapkan ke dalam tanah secara perlahan. Kemudian yang terakhir yaitu beton merkuri yang merupakan suatu beton yang dapat memungkinkan air dapat meresap sehingga dapat mengurangi air limpasan. Untuk penggunaannya saat ini belum dapat diterapkan pada jalan-jalan raya, tetapi dapat dimungkinkan untuk diterapkan pada area-area yang tidak memiliki beban berat seperti ruang terbuka publik dan pekarangan-pekarangan. Selanjutnya, untuk kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pertama, adapun karakteristik bentang alam pada Kelurahan Manggal dan Kelurahan Batuha diantaranya yaitu kondisi fisik, di mana pada kedua kelurahan didominasi oleh lahan non terbangun dan untuk Kelurahan Batuha didominasi oleh lahan terbangun. Kemudian untuk kondisi tata guna lahannya, kedua lokasi didominasi oleh permukiman. Untuk kondisi curah hujan, pada kedua lokasi berkisar pada interval curah hujan 2.500 hingga 3.500 mm per tahunnya. Untuk kondisi kemiringan lerengnya itu berada pada 4 klasifikasi topografi. Kemudian jenis tanahnya terdapat 2, yaitu jenis tanah inceptisol dan jenis tanah ultisol. Kemudian untuk kondisi kepadatan drainase pada lokasi studi kasus cenderung belum memadai. Adapun karakteristik banjir pada kedua kelurahan tersebut memiliki ketinggian banjir yang berkisar antara 10 sampai 200 cm dengan lama genangan yang berkisar 1 sampai 2 hari. Kemudian untuk rumusan masalah kedua berdasarkan hasil analisis spatial scoring
dan overlay untuk melihat tingkat kerentanan banjir yang didapatkan pada Kelurahan Manggala dan Kelurahan Batua didominasi oleh kelas cukup rentan dengan persentase 42,8% dan 75,5% dari masing-masing luas wilayahnya. Kemudian berdasarkan hasil analisis korelasi persen didapatkan bahwa faktor yang menjadi eh, dominan penyebab banjir di Kelurahan Manggala ialah jenis tanah, sedangkan untuk Kelurahan Batua yaitu parameter tutupan lahan. Kemudian untuk perumusan masalah 3, adapun konsep PSUD yang dapat diterapkan terdiri dari pembuatan kolam retensi, pembuatan buffer stone, eh, pengaturan garis padan bangunan, pembuatan buffer strip, serta penerapan filtrasi dan detensi pada tepian jalan yang meliputi pembuatan parit filtrasi, membuat sumur resapan, dan menggunakan trotoar berpori. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.